Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat di pagi hari ini, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melanjutkan aktivitas kita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 26 April 2023. Bacaan kita pagi hari ini dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 demikian. Ketika hari Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Saudara-saudaraku, dalam renungan pagi hari kemarin, telah kita dengarkan bahwa Yesus membawa semua keluarganya ke Kapernaum. Petunjuk bahwa sebagai manusia Yesus juga sangat memperhatikan dan memberi perhatian pada seluruh anggota keluarganya. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Semua orang Yahudi yang sudah dewasa dituntut untuk mengikuti beberapa perayaan keagamaan yang dipusatkan di Bait Allah. Paling tidak mereka akan mengikuti 3 hari raya yang disebutkan dalam Keluaran pasal 23 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Dan salah satunya adalah perayaan Paskah. Tiap kali suatu hari raya keagamaan diperingati di Bait Allah, mereka akan penuh sesak dengan orang Yahudi dari berbagai tempat, baik yang dari wilayah Israel maupun negara lain. Mereka ingin menunaikan kewajiban agama mereka. Untuk itu mereka memerlukan hewan korban dan uang khusus untuk pembayaran ke Bait Allah. Persoalannya, bagaimana mereka harus membawa hewan-hewan itu bepergian bersama mereka? Bagaimana pula mereka bisa mendapatkan uang khusus tersebut di negara mereka masing-masing? Sebagai solusi, para imam telah mengizinkan para pedagang untuk memenuhi kebutuhan ibadah pada para peziarah yang datang ke Bait Allah di Yerusalem di masa itu. Mereka berjualan di halaman Bait Allah atau di sekitar luar Bait Allah. Kita tidak tahu persis barang apa saja yang mereka jual. Kita pun tidak tahu daerah mana saja di area Bait Allah yang dijadikan tempat untuk berjualan. Namun penulis kitab Injil Yohanes melaporkan ayat 14 dan 15 mengatakan, mereka berjualan kambing domba, lembu, burung merpati, dan penukar uang. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa motivasi awal di balik praktik penjualan hewan kurban dan uang Bait Allah adalah baik. Sangat tidak nyaman apabila para peziarah harus membawa binatang-binatang jauh-jauh dari tempat asal mereka. Mereka pun akan mengalami kesulitan mendapatkan mata uang khusus yang diperlukan. Jadi perdagangan ini membuat praktek sebenarnya ibadah bangsa Yahudi menjadi lebih nyaman. Lalu timbul persoalan, mengapa Yesus protes dengan cara ini? Bukankah secara manusiawi ini meringankan para peziarah yang akan datang untuk berbakti? Tapi mengapa Yesus dengan marah dan memprotes apa yang mereka lakukan? Sebab mereka ke Bait Allah dengan motivasi yang berbeda yang seharusnya mereka miliki. Yang sebenarnya setiap menghadap hadirat Tuhan di Bait-Nya yang kudus, yang adalah sakral, mereka harus datang untuk berbakti dan bukan datang untuk berjualan semata-mata, tetapi apapun aktivitas yang dilakukan di Bait Allah, motivasi utama yang ada di dalam batin adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi Yesus marah karena ketidakadaan cinta terhadap rumah Bapa. Sebagaimana yang dijelaskan Yesus Kristus sebagai alasan mengapa ia melakukan itu.
Hanya Injil Yohanes yang mencatat ingatan para murid Tuhan Yesus tentang Mazmur 69 ayat 10 yang mengatakan, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Saudara sekalian, pasti ada maksud di balik penambahan keterangan semacam ini. Yesus mencintai rumah Bapa, sedangkan para pedagang sebagai perwakilan dari keseluruhan ibadah bangsa Yahudi tidak memiliki cinta yang seperti itu terhadap Bapa. Dan Injil Yohanes tidak menyediakan informasi eksplisit tentang bukti konkret bahwa para pedagang itu tidak mengasihi Allah. Mungkin mereka sekedar memanfaatkan momen untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga dengan demikian layak disebut para penyamun. Kita tidak tahu dengan pasti, namun paling tidak kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengenal hati setiap orang. Dia melihat jauh ke dalam hati seseorang. Ada sesuatu yang salah dengan hati mereka. Para pedagang tampak sibuk membantu penyelenggaraan ibadah di bait Allah, tetapi mereka tidak memiliki kasih kepada Bapa. Tetapi mereka datang untuk mencari keuntungan diri sendiri. Saudara-saudaraku, apakah hal yang sama tidak mungkin terjadi pada hamba Tuhan, para pelayan di gereja dan umat-umat Tuhan yang sedang berkunjung di gereja pada masa kini atas nama untuk beribadah? Kita sibuk dengan berbagai kegiatan gerejawi, tetapi tidak memiliki kasih kepada Allah yang sejati. Bukankah hal yang sama bisa terjadi pada jemaat Tuhan? Ketika kita rajin mengikuti ibadah dan berkorban, namun kita tidak sungguh-sungguh mencintai persekutuan dengan Bapa. Ada banyak motivasi yang dapat dimiliki seseorang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mencari keuntungan pribadi, tetapi bukan atas dasar untuk menyenangkan Bapa. Saudara-saudaraku, yang jelas pada perikop pada pagi hari ini, penting untuk mengevaluasi setiap motivasi dan niat kita menghampiri hadirat Tuhan. Penting untuk introspeksi diri, mengapa tindakan-tindakan keagamaan yang kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Tuhan lebih mementingkan sikap batin yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan, dibanding setiap persembahan yang tidak didasari niat kudus untuk menyenangkan dan mencintai Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengetahui setiap motivasi hati, motivasi batin di dalam diri kami masing-masing. Tak ada sesuatu pun yang dapat kami sembunyikan. Sebab Engkau tahu batin kami, Engkau tahu niat kami, dan segala motivasi di balik tindakan-tindakan hidup kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami, supaya kami menjaga hati kami, tatkala kami harus menghadap hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan mengajari kami dan menguatkan kami untuk senantiasa menjaga hidup kami, menjaga batin kami, tetap selaras dengan firman-Mu, yakni kami melakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu sebagai wujud panggilan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Tujuan hidup kami yang utama adalah berbakti kepada Tuhan. Dan kiranya setiap pelayanan yang kami lakukan, setiap aktivitas yang kami lakukan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni umat-umat-Mu. Jikalau kadang-kadang kami melakukan ritual-ritual agama kami, tapi sesungguhnya bukan untuk kesenangan Tuhan, tapi kesenangan manusiawi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Ingatkanlah kami, supaya kami memberi persembahan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dan sertai kami sepanjang hari ini. Pendengar renungan pagi dalam segenap aktivitas hidup mereka, Bapa yang akan pelihara, Bapa yang akan membuka jalan untuk kehidupan mereka, Bapa yang akan menghiburkan, Bapa yang akan menyehatkan, Bapa yang akan membuka jalan bagi setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.